Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kelompok kami dapat menyelesaikan presentasi melalui video kali ini, di mana kelompok kami akan membahas 3 poin yang sudah disampaikan dalam makalah, yaitu yang pertama tentang konsep kepemimpinan perempuan, yang kedua tentang perbedaan gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri yang dimiliki seorang kepemimpinan perempuan. Nah, berbicara kepemimpinan perempuan, sebenarnya kalau kita mengulik lebih dalam tentang sejarah perempuan, bukan hanya kali ini perempuan dapat menjadi seorang pemimpin, tapi jauh sebelum zaman kesetaraan gender seperti kali ini, pada zaman patriarkat dan matriarkat, perempuan juga pernah berjaya pada masanya. Zaman inilah yang disebut sebagai zaman matriarkat atau zaman peribuan, di mana semua pemimpin-pemimpin itu dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan peperangan pun, prajurit dan pemimpin perangnya pun itu dipimpin oleh seorang perempuan loh gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kali ini aja perempuan bisa menjadi pemimpin gitu. Dan akhirnya setelah zaman matriarkat ini berakhir, muncullah zaman patriarkat atau zaman perbapaan, di mana posisi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan tidak ada satupun yang memimpin kepemimpinan di eranya. Jadi ketika zaman patriarkat ini gak ada satupun perempuan yang memimpin, lebih ke tanda kutip perempuan itu ada di posisi terbawah, bawah banget gitu. Jadi nggak ada posisi sedikit pun untuk perempuan memimpin. Akhirnya sekarang udah zaman kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki ini setara. Laki-laki bisa memimpin, perempuan juga bisa memimpin. Namun kali ini, karena sebenarnya kita nggak bahas tentang patriarkat dan matriarkatnya, tapi kita membahas tentang kepemimpinan perempuan di era saat ini. Untuk mempersingkat waktu, anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang 3 poin di atas yang tadi telah saya sebutkan, yaitu tentang konsep kepemimpinan perempuan dan tentang perbedaan gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki, dan juga tentang ciri-ciri pemimpin perempuan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai pemateri pertama, nama Fadilah, NIM 2020310142. Judul makalah kami tentang kepemimpinan perempuan. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit sebelum konsep kepemimpinan akan memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu mengenai kepemimpinan perempuan. Jiwa kepemimpinan perempuan artinya jiwa kepemimpinan memang harus dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi yang hidupnya di sebuah organisasi maupun di dunia kampus, karena mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan suatu kepemimpinan. Maka di sini perempuan tidak menutup kemungkinan atau perempuan tetap memiliki potensi, di mana perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Cuman nanti ciri-ciri dan gaya kepemimpinannya dibedakan. Konsep kepemimpinan perempuan, kalau banyak definisi mendefinisikan pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi bawahannya agar dia bisa menjalankan atau dia bisa mengikuti perintah pemimpin tersebut. Maka konsep kepemimpinan perempuan juga demikian, juga dia yang mampu mempengaruhi bawahannya agar mencapai tujuan yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau berbicara tentang kepemimpinan laki-laki ataupun perempuan, kita memang di dunia nyata memang lebih banyak laki-laki yang memimpin. Namun bukan berarti perempuan tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa nanti dibedakan gaya kepemimpinan perempuan dan gaya kepemimpinan laki-laki. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan terakhir mengenai
ciri kepemimpinan perempuan. Jadi salah satu ciri kepemimpinan perempuan, dia itu mampu membujuk. Selain dia juga demokratis, dia mampu membujuk. Contoh misalnya, ketika kita ada di posisi seorang ibu misalnya, kita kan jadi pemimpin untuk anak-anak kita. Jadi perbandingan ayah dengan ibu ketika membujuk kepada seorang anak itu lebih bahasanya itu lebih mujarab gitu ya, istilahnya, lebih menurut anak kecil itu lebih menuruti apa kata orang tua, menuruti bujukan orang tua perempuannya gitu ya, ini ibunya. Jadi dia mempunyai basic, mempunyai ciri kepemimpinan yang ketika dia itu membujuk, dia itu bisa cepat diterima gitu intinya ya. Beda dengan laki-laki sekalipun juga memang bisa dimiliki, cuman kalau dalam ranahnya, contoh dalam ranah ini, dalam ranah rumah tangga memang lebih lebih dominan perempuan, yang lebih dominan ibu yang bisa membujuk. Kemudian yang kedua, membuktikan kritikan yang salah ataupun mudah dipahami ya. Kemudian dia itu kuat, maksudnya kuat bukan dalam arti fisik ya, tetapi secara mental. Mungkin secara mental kalau dalam dalam, saya ambil contoh rumah tangga lagi ya, karena kalau kepemimpinan seorang perempuan ini lebih kepada ibu, kepada anaknya gitu. Jadi dia mentalnya kuat dalam contoh dalam mendidik anak-anaknya gitu ya. Sekian beberapa presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari beberapa uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perempuan hari ini sudah bisa terjun di dunia kepemimpinan. Ia memiliki gaya kepemimpinan yang relatif berbeda dengan laki-laki. Perempuan dalam kepemimpinannya tidak ada satu agama pun yang melarang perempuan untuk kemudian menjadi seorang pemimpin. Tentu dengan gaya yang telah disebutkannya ini, gayanya adalah memimpin yang demokratis, persuasif, sehingga dirasa perlu ada keseimbangan antara keduanya. Ya, ini harus sama-sama ada dalam membentuk satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.